Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nur Latifah, NIM 17010404027 akan mempresentasikan mengenai psikolinguistik. Jadi sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu psikolinguistik, kemudian ada subbab-subbab dari psikolinguistik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari psikolinguistik. Jadi psikolinguistik itu berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Yang artinya bahwa psikologi artinya bahwa ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, respon, dan proses pikiran sebelum stimulus dan respon terjadi. Kemudian arti dari linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Kemudian dari kedua arti tersebut disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang menguraikan proses-proses psikologi yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengar saat berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Itu adalah pengertian psikolinguistik menurut Simanjuntak tahun 1987. Kemudian di dalam psikolinguistik itu terdapat batasan studi psikolinguistik, bahwa psikolinguistik adalah studi bahasa dan pikiran menurut R. Sisson tahun 1984. Kemudian tujuan dari adanya ilmu tentang psikolinguistik adalah yang pertama, itu untuk menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Kemudian tujuan yang kedua ada menggali apa yang terjadi ketika individu berbahasa. Tetapi dalam hal ini adalah bukan tentang interaksinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengenai sejarah dari psikolinguistik, di mana psikolinguistik itu berasal atau bermula dari adanya pakar yang masing-masing tertarik terhadap tertarik terhadap studi mengenai linguistik atau psikologi. Kemudian dari beberapa pakar-pakar tersebut menjalin sebuah kerjasama yang kemudian lahirlah pakar-pakar mengenai psikolinguistik, yaitu salah diantaranya yang pertama ada George Miller, kemudian ada Charles Osgood, kemudian John Carroll, James Jenkins, kemudian ada J. Graceberg dan V. Lonsberg, kemudian ada T. Seabook, kemudian ada Thomas Seabook, kemudian ada I. D. Solapol, kemudian ada Sol Saporta, kemudian ada Murray S. Miron, kemudian ada A. Richard Diebold. Jadi itu adalah beberapa pakar psikolinguistik yang akhirnya melahirkan sebuah ilmu mengenai psikolinguistik seperti itu. Kemudian ada di dalam psikolinguistik itu ada objek mengenai psikolinguistik, di mana objek dari psikolinguistik ini adalah bahasa yang berproses pada jiwa manusia, seperti itu. Kemudian perbedaan antara objek linguistik dan psikologi adalah bahwa linguistik itu mengkaji bahasa dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan psikolinguistik itu mengkaji bahasa yang berproses di dalam jiwa manusia, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada mengenai pendekatan dari psikolinguistik. Jadi pendekatan dari psikolinguistik itu ada dua disiplin ilmu, yaitu mengenai psikologi dan linguistik, di mana psikologi itu memandang bahasa sebagai hasil dari proses berpikir, dan linguistik itu memandang bahwa bahasa mencerminkan intelijensi seseorang. Kemudian ada hal mengenai keterkaitan bahasa, berpikir, dan intelijensi, di mana keterkaitan tersebut dapat dilihat
dari pemerolehan bahasa, di mana terdapat hubungan antara bahasa, berpikir, dan intelijensi, bahwa kesinambungan interaksi antara dua hal atau lebih yang memudahkan proses pengenalan sesuatu dengan yang lain, menurut Tams Jayakusuma tahun 2001. Kemudian hubungannya itu apa antara bahasa, berpikir, dan intelijensi? Jadi terdapat hubungan yang pertama itu mengenai pemerolehan bahasa, yaitu terdapat pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Bahwa pemerolehan bahasa pertama itu berlangsung dalam otak anak-anak ketika mengamati atau meniru, di mana bahasa pertama yang kita peroleh yaitu berasal dari bahasa ibu. Kemudian pemerolehan bahasa kedua itu merupakan bahasa yang dipergunakan di lingkungan sekitar sebagai media komunikasi lanjutan. Jadi kita memperoleh bahasa itu pertama berasal dari ibu kita. Kemudian setelah kita beranjak dewasa, remaja, itu kita memperoleh bahasa berasal dari lingkungan sekitar kita. Jadi sudah sepatutnya sebagai seorang ibu yang nantinya akan dicontoh oleh anak-anaknya itu dalam pemerolehan bahasa, dalam berbahasa itu sebaiknya berbahasalah yang baik dan benar agar nantinya dapat ditiru atau diaplikasikan oleh anaknya suatu saat nanti ketika dia sudah dewasa atau sudah dapat berbicara. Kemudian lingkungan juga menjadi salah satu faktor penting ketika seseorang dapat berbahasa. Ketika anak itu bergaul atau berada di lingkungan yang baik, maka dia akan berbahasanya pun baik. Berbeda dengan orang-orang atau anak-anak yang berada di lingkungan yang dalam hal negatif itu berada di lingkungan yang nakal seperti itu. Pasti dalam berbahasanya pun dia akan liar, tidak sesuai seperti itu. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi antara keterkaitan berbahasa, berpikir, dan intelijensi? Jadi ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor motivasi, yang kedua ada faktor usia, yang ketiga ada faktor penyajian formal, dan yang terakhir yang keempat ada faktor bahasa pertama. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan produk sintaksis. Jadi, hakikat bahasa adalah kalimat. Chomsky mengatakan bahwa bahasa itu adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas deretan bunyi yang mengandung arti. Kemudian, seseorang yang sedang berbahasa itu pada dasarnya menghasilkan bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi tersebut terangkai menjadi klausa dan atau kalimat. Dalam istilah linguistik itu terdapat rangkaian frase, klausa, dan atau kalimat tersebut yang disebut dengan sintaksis. Jadi, seseorang yang berbahasa itu pada dasarnya telah menghasilkan sintaksis. Karena jadi bahasa dengan produk sintaksis, kita itu berbahasa, mengeluarkan kata-kata, kemudian menjadi sebuah kalimat, itu adalah namanya adalah sintaksis. Karena sintaksis itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah rangkaian frase, klausa, dan atau kalimat itu adalah sintaksis seperti itu. Jadi berbahasa dan produk sintaksis itu saling berhubungan. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengenai intelijensi dan produk sintaksis. Jadi intelijensi itu berpengaruh terhadap bahasa seseorang. Hakikat bahasa adalah sintaksis. Jadi dapat disimpulkan bahwa intelijensi itu berpengaruh terhadap produk sintaksis seseorang. Semakin baik intelijensi seseorang, semakin baik produk sintaksisnya. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa melalui produk sintaksis dapat diketahui intelijensi seseorang, perilaku, pribadi, pola pikirnya, bahkan dapat diprediksi kemungkinan masa depannya. Jadi keterkaitan antara intelijensi dengan bahasa seseorang itu ketika seseorang mempunyai intelijensi itu kan berkaitan dengan berpikir.
ketika seseorang sudah mempunyai pikiran yang bagus atau intelijensi yang bagus, maka produk sintaksis yang dihasilkan itu akan baik, akan runtut, kemudian akan sesuai dengan struktur atau kaidah bahasa yang ada. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai intelijensi atau intelijensinya itu kurang, pasti dalam berbahasanya pun dia akan terbatas atau apa yang mereka tahu saja. Berbeda dengan orang yang mempunyai intelijensi, dia pasti sudah mengetahui beberapa hal atau bahasa-bahasa yang sebagai orang awam itu belum mengetahui, tetapi orang yang berintelijensi itu sudah mengetahui, atau dapat dikatakan dalam berbahasa itu dia menggunakan urutan-urutan yang jelas sehingga orang yang mendengarnya pun dapat mengetahui seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai berpikir dan kecerdasan, di mana berpikir adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah sehingga menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut pautnya. Itu menurut Dakir tahun 1988. Kemudian seseorang dikatakan cerdas apabila yang bersangkutan menjalankan fungsi pikir sehingga dapat memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Kemudian cepat dan tepat ini sengaja ditonjolkan dan bahwa seseorang yang dapat memecahkan masalah dengan cepat namun tidak tepat itu belum dikategorikan sebagai orang yang cerdas atau bahkan dapat dikatakan sebagai orang yang lambat. Jadi antara berpikir dan kecerdasan itu, kecepatan dan ketepatan itu sangat ditentukan karena itu adalah salah hal yang paling penting di dalam berpikir dan kecerdasan seperti itu. Kemudian ada bahasa dan kalimat, bahwa penguasaan kalimat yang baik termasuk diantaranya perbendaharaan kata serta unsur suprasegmental akan mencerminkan penguasaan bahasa yang baik dan benar pula. Penguasaan bahasa pada hakikatnya adalah penguasaan kalimat. Sebab dalam berbahasa, seseorang tidak lepas dari penyusunan dan perangkaian kalimat. Jadi bahasa dan kalimat itu saling berhubungan, di mana kita berbahasa pasti mengeluarkan kata-kata di mana kata-kata tersebut jika dirangkai itu menjadi sebuah kalimat. Jadi penguasaan kalimat itu berdasarkan dari penguasaan bahasa kita. Ketika kita akan menuliskan sebuah kalimat sesuatu kalimat itu, ketika kita mempunyai banyak kosakata berbahasa, pasti dalam menuliskan kalimat itu pun akan dengan sangat mudah seperti itu. Kemudian ada bahasa dan berpikir, bahwa alat berpikir yang utama adalah bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat bertukar pikiran dengan orang lain dan dapat mengerti jalan pikiran orang lain. Hubungan antara bahasa dan berpikir sangat erat. Sulit untuk memperkatakan soal bahasa tanpa menyebutkan soal pikiran dan berpikir. Di mana Gineken adalah seorang pakar mengatakan bahwa dengan bahasa kita bukan hanya bercakap-cakap, melainkan juga berpikir bersama-sama. Itu menurut Affandi tahun 1971. Jadi di antara bahasa dan berpikir itu menurut Affandi terdapat peranan, yaitu terdapat dua peran. Yang pertama itu membentuk pengertian dengan menciptakan kata-kata yang mengabstraksikan segala sesuatu, dan yang kedua ada dalam berpikir kita bukan hanya berkata-kata melainkan memakai kalimat. Jadi ketika kita berbahasa pasti kita berpikir dahulu nih apa yang akan kita ungkapkan kepada orang lain, pasti perlu adanya pikiran. Jadi antara bahasa dan berpikir itu saling berhubungan. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari bahasa itu sendiri. Jadi
terdapat banyak ilmuwan atau pakar yang mendefinisikan mengenai bahasa itu apa sih? Seperti itu. Jadi ada 4, di sini saya akan menjelaskan 4 pakar yang mengartikan mengenai bahasa itu apa. Jadi yang pertama, ada para ilmuwan Arab telah mendefinisikan, yaitu ada Ibnu Khaldun tahun 1887, bahwa bahasa adalah kemampuan lidah untuk menyatakan makna, di mana bahasa terdapat pada setiap umat sesuai dengan peristilahannya. Kemudian ada yang kedua itu oleh Shirazi tahun 1330 Hijriah dalam Kamus Al-Muhit, bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang diungkapkan oleh setiap kaum atau bangsa untuk menyatakan tujuannya. Kemudian pakar yang ketiga itu ada Sapir tahun 1931 mendefinisikan mengenai bahasa adalah cara manusia yang dipelajari untuk menyampaikan gagasan dan perasaan serta keinginan melalui sistem lambang tertentu yang dipilih dan disetujui oleh anggota suatu masyarakat. Kemudian yang keempat ada pakar Bloch dan Trager tahun 1943 mendefinisikan mengenai bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat manasuka yang dipakai untuk bekerja sama oleh anggota masyarakat. Seperti itu adalah pengertian-pengertian bahasa menurut para pakar. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari bahasa itu sendiri. Jadi fungsi bahasa yang pertama itu ada sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk berpikir. Bahasa baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai alat berpikir, hampir semua manusia dapat menggunakannya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk memenuhi keinginan individu dan mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Bahasa dapat menampakkan gagasan yang tersembunyi pada individu dan menampakkannya kepada orang lain. Jadi fungsi yang pertama itu mengenai sebagai alat komunikasi dan sebagai alat berpikir. Jelas ya, kita tahu bahwa bahasa itu sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu salah satunya untuk berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari itu hal yang sangat mustahil, karena kita hidup di dunia sangat bergantung kepada orang lain dan itu memerlukan suatu bahasa untuk berkomunikasinya. Seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk memenuhi keinginan individu atau mengungkapkan pikiran perasaannya. Biasanya bahasa-bahasa itu bisa diungkapkan oleh seseorang berdasarkan pikiran dan perasaannya. Ketika ada seseorang yang memiliki perasaan yang sedang sedih atau sedang marah, itu pasti berbeda dalam pengungkapan bahasanya. Seperti itu. Itu bergantung dengan perasaan atau pikiran dari setiap orang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai psikologi kalimat. Jadi di dalam psikologi kalimat itu ada 3. Yang pertama itu ada kalimat berputar-putar, yang kedua ada kalimat tidak gramatikal, dan yang ketiga ada kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Di mana yang pertama itu ada kalimat berputar-putar. Seseorang yang berbicara kalimatnya berputar-putar, pendengar akan mengalami kesulitan menangkap inti dari pembicaraan. Hal demikian menandakan bahwa orang tersebut mengalami luka pada otak kiri bagian belakang. Kemudian yang kedua ada kalimat tidak gramatikal. Apabila orang berbicara di dalamnya banyak kalimat tidak gramatikal, hal demikian menandakan bahwa orang tersebut mengalami luka pada bagian depan otak sebelah kiri. Kemudian yang ketiga ada kalimat-kalimat yang menyakitkan hati, di mana seseorang yang apabila berbicara kalimatnya banyak menyakiti hati pendengarnya, menandakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi dalam hal ini artinya bahwa orang tersebut berbicara asal mengungkapkan apa yang menurut rasionya benar. Jadi ketiga ini adalah berkaitan dengan psikologi. Memang semuanya itu ketika apa yang kita ungkapkan itu
berasal dari psikis kita, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang kita utarakan berdasarkan dari psikologinya seseorang. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengenai perkembangan dari bahasa itu sendiri. Jadi makna bahasa dalam perkembangan secara berurutan, perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut. Jadi perkembangan dari bahasa seseorang itu yang pertama ada pada saat usia 1,6 tahun anak itu dapat menyusun pendapat positifnya. Kemudian yang kedua, pada saat usia 2,6 tahun, anak dapat menyusun pendapat negatifnya. Kemudian yang ketiga itu ada usia 2,6 tahun ke atas, itu anak dapat menyusun pendapatnya. Begitu. Kemudian tugas-tugas dari perkembangan itu sendiri ada 4 hal yang harus dilakukan atau diselesaikan oleh seseorang agar dapat mereka memperoleh bahasa, yaitu terdapat 4 tugas perkembangan. Yang pertama itu ada pemahaman, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga ada penyusunan, dan yang keempat itu ada ucapan, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai asal mula bahasa manusia, di mana para linguis banyak yang berhipotesis bahwa manusia itu pada mulanya adalah satu, karena manusia semakin lama semakin berkembang, baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta manusia itu kecenderungan untuk selalu berpindah-pindah tempat. Maka bahasa itu menjadi berkembang seperti sekarang. Banyak spekulasi pemikiran yang dilakukan oleh para filosofis linguistik. Ada yang mengatakan bahwa bahasa-bahasa itu terbentuk karena keinginan masyarakat terdahulu untuk saling bekerja sama. Jadi di dalam apa yang tadi saya telah jelaskan, bahwa pada zaman dahulu manusia mempunyai keinginan untuk saling bekerja sama, di mana saling bekerja sama itu bukan hanya dalam hal kita ingin berbuat sesuatu secara bersama, tetapi ada hal bagaimana cara kita untuk melakukan kerjasama itu pasti ada bahasa atau komunikasi yang ingin mereka katakan kepada orang untuk melakukan kerjasama. Jadi karena keinginan itulah akhirnya manusia pada zaman dahulu menciptakan sebuah bahasa, dan di mana pada zaman purba dulu kan manusia yang hidupnya itu berpindah-pindah atau nomaden, maka bahasa yang sudah mereka peroleh akan ketika mereka berpindah pasti bahasa tersebut akan disebarluaskan kepada wilayah yang lainnya sehingga bahasa itu menyebar, seperti itu. Kemudian ada di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerolehan bahasa manusia, di mana seseorang telah memiliki bahasa biasanya kurang atau bahkan tidak begitu memikirkan bagaimana dia memperoleh bahasa. Masalah pemerolehan bahasa pada manusia ini juga termasuk salah satu kajian dari psikolinguistik. Dalam psikologi terdapat 3 aliran, yaitu aliran nativisme, empirisme, dan kelompok konvergensi, di mana nativisme mengatakan bahwa pendidikan anak tidak diperlukan lagi, karena pada dasarnya anak telah memiliki kemampuan sejak lahir yang dibawanya karena faktor keturunan, bukan faktor dari lingkungan. Itu menurut aliran nativisme. Kemudian aliran empirisme mengatakan bahwa pembentukan kemampuan anak itu berdasarkan faktor lingkungan, dan dalam hal ini faktor keturunan diabaikan. Kemudian yang ketiga ada kelompok konvergensi, mengatakan bahwa kemampuan anak itu ditentukan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Jadi kelompok yang ketiga, kelompok konvergensi ini menyatukan antara pendapat dari nativisme dan empirisme, seperti itu. Kemudian aliran-aliran psikologi tersebut juga mempengaruhi terhadap bidang linguistik mengenai pemerolehan bahasa, yaitu terdapat beberapa pendapat tentang pemerolehan bahasa. Yang pertama itu mengenai pandangan strukturalisme,
atau behaviorisme, kemudian yang kedua ada pandangan mentalisme, dan yang ketiga ada pandangan kognitivisme. Hampir bersamaan dengan pendapat mengenai psikologi. Jadi pandangan strukturalisme itu bahwa bahasa itu diperoleh dari keturunan, karena faktor keturunan. Kemudian yang kedua ada pandangan mentalisme, bahwa bahasa itu diperoleh oleh manusia karena faktor dari lingkungan. Dan pandangan yang ketiga itu adalah kognitivisme, yaitu bahwa bahasa itu diperoleh dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai dua sisi otak manusia, di mana otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dan khusus perkembangan fungsi verbal otak sebelah kiri disebut dengan lateralisasi. Kemudian kemampuan berbicara seseorang itu berpusat pada otak sebelah kiri. Oleh karena itu, luka pada otak sebagian kiri itu akan menyebabkan berbagai penyakit dalam berbahasa. Seperti yang pertama itu artikulasi kata yang kurang terang, kemudian yang kedua bunyi-bunyi ujar yang kurang baik lafalnya, yang ketiga ada kalimat-kalimat yang tidak gramatikal, yang keempat ada ketidaklancaran dalam berbicara. Sedangkan yang ditimbulkan dari kerusakan otak sebelah kanan adalah problem-problem ruang, pengenalan ruang, dan pola-pola, serta kekurangmampuan kognitif atau berpikir. Fungsi otak. Jadi fungsi otak sebelah kanan itu ada 3. Yang pertama, untuk mengenal pola-pola secara keseluruhan. Yang ketiga, pengenalan wajah orang dan ruang. Dan yang ketiga itu ada kemampuan bahasa tetapi secara terbatas. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan bahasa dan logika. Jadi, bahasa itu bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga berfungsi sebagai alat berpikir bagi manusia dalam upaya memahami dunia luar, baik yang objektif maupun imajinatif. Oleh karenanya, bahasa selain berfungsi komunikatif juga mempunyai fungsi emotif dan kognitif. Dalam kaitannya dengan fungsi kognitif, itu bahasa merupakan alat untuk berpikir, di mana kegiatan berpikir seseorang itu dibagi menjadi 2, yaitu berpikir yang tanpa menggunakan aturan dan berpikir dengan mempertimbangkan aturan. Di mana dalam kaitannya dengan bahasa, berpikir dengan mempertimbangkan aturan itu sangat penting, karena kegiatan berpikir dengan mempertimbangkan hukum ini lazim disebut dengan bernalar. Yang nama kegiatan bernalar ini dapat dikomunikasikan dengan orang lain dan dapat mewakili kebenaran isi pikiran manusia. Oleh karena itu, dalam proses bernalar ini menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Seperti itu. Kemudian dalam kegiatan penalaran itu pada hakikatnya juga termasuk sebagai kegiatan berpikir. Bentuk-bentuk kegiatan berpikir itu meliputi pengertian, proporsi, dan penalaran. Kemudian, apa arti dari pengertian? Pengertian merupakan sesuatu yang abstrak dan biasanya diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol bahasa. Dalam hal ini, sifat-sifat bahasa berbeda dengan sifat-sifat yang dilambangkan atau pengertian. Oleh karena itu, kerancuan sifat-sifat bahasa dengan yang dilambangkan itu akan mengalami kesesatan penarikan sebuah kesimpulan. Kesesatan dalam penalaran atau berpikir itu disebabkan karena ketidaksamaan dalam menentukan arti kata atau kalimat. Seperti itu. Kemudian berikut ini saya akan memaparkan mengenai contoh-contoh dari kesesatan dalam berbahasa. Itu ada 4. Yang pertama itu ada kesesatan karena aksen atau tekanan. Yang kedua itu kesesatan karena
term equivoque atau term yang mempunyai lebih dari satu arti. Jadi term ini sendiri artinya bahwa pengertian yang dilambangkan. Kemudian yang ketiga itu ada kesesatan karena arti metafora atau kiasan. Dan yang keempat, yang terakhir ada kesesatan karena amfiboli. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara otak dengan kemampuan berbicara. Jadi kemampuan berbicara atau berbahasa itu berpusat pada otak bagian kiri saja. Sehingga seseorang yang mengalami gangguan pada otak bagian kiri maka akan terganggu dalam proses berbahasa. Di dalam cerita-cerita silat silat kuno diceritakan bahwa cedera di daerah pelipis kiri akan mengakibatkan penderita menjadi mati atau minimal tidak dapat berbicara. Jadi ketika terdapat di bagian otak sebelah kiri yang merupakan pusat bahasa mengalami gangguan, maka dalam proses berbahasa orang tersebut juga akan mengalami gangguan seperti itu. Di sini saya akan lanjut membahas mengenai subbab berpikir, intelijensi, dan penalaran. Yang pertama itu ada pengertian berpikir. Jadi berpikir adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan masalah hingga menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut pautnya, yaitu pengertian menurut Darkir tahun 1986. Kemudian dari konsep ini diketahui bahwa seseorang yang berpikir itu pada dasarnya diketahui oleh adanya suatu masalah. Kemudian seseorang akan menemukan unsur-unsur yang berbeda dan yang sama. Kemudian seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik atau cerdas biasanya mampu menemukan sangkut paut unsur-unsur yang sama secara cepat dan tepat, yang pada kesempatan berikutnya akan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat pula. Kemudian dalam berpikir terdapat proses atau tahapan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu ada 5 proses berpikir. Yang pertama itu ada the problem of felt difficulty, yang kedua ada a statement of the problem, kemudian yang ketiga the development of possible situation, kemudian yang keempat ada the tentative acceptance of the one solution. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada its final acceptance or rejection on the basis of proof. Itu adalah 5 proses berpikir seseorang. Kemudian yang selanjutnya ada perilaku kemampuan berpikir, di mana individu yang satu dengan yang lain itu pada dasarnya memiliki perbedaan kemampuan berpikir atau intelijensi. Oleh karena itu, ada individu yang berintelijensi tinggi, normal, dan rendah. Perbedaan intelijensi itu dipengaruhi oleh 2 faktor, di mana faktor yang pertama adalah pembawaan dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Kemudian akibat dari kedua faktor tersebut itu akan menimbulkan 2 pandangan yang berbeda mengenai intelijensi. Yang pertama itu ada aspek kualitas dan yang kedua ada aspek kuantitas, di mana aspek kualitas bahwa intelijensi itu tidak dapat diubah sebab sudah merupakan faktor pembawaan atau keturunan. Kemudian ada aspek kualitas bahwa perbedaan intelijensi itu dapat diubah dan bergantung pada kondisi lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat intelijensi individu merupakan hasil interaksi antara faktor pembawaan dan faktor pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Kemudian ada hubungan antara berpikir dan intelijensi, di mana kemampuan berpikir seseorang itu dapat diukur dengan sebuah tes yang lazim disebut dengan tes intelijensi, di mana intelijensi itu pada hakikatnya merupakan suatu kesanggupan atau kemampuan jiwa. Jadi, intelijensi itu bukan merupakan suatu benda atau substansi, melainkan suatu kekuatan jiwa.
Kesanggupan atau kemampuan jiwa itu lebih ditekankan pada kesanggupan dan kemampuan berpikir seseorang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa intelijensi itu pada hakikatnya merupakan kualitas dari pikiran seseorang atau merupakan kemampuan berpikir dari seseorang. Kemudian ada tingkatan intelijensi atau IQ, di mana masing-masing individu memiliki kemampuan berpikir atau intelijensi yang berbeda-beda. Mengenai perbedaan intelijensi ini, ada dua pendapat yang seakan-akan saling bertolak belakang. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa perbedaan intelijensi itu dikarenakan adanya faktor keturunan. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa perbedaan intelijensi itu disebabkan oleh perbedaan materi yang diterimanya atau perbedaan proses belajarnya. Jadi perbedaan intelijensi masing-masing individu itu dapat diketahui dengan menggunakan tes intelijensi. Kemudian ada mengenai tes intelijensi dan manfaatnya. Perbedaan intelijensi masing-masing individu tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan baru, yakni bagaimana cara mengetahui intelijensi masing-masing individu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, masing-masing individu dapat diketahui dengan menggunakan tes intelijensi. Untuk Indonesia sendiri, pengadaan tes intelijensi itu lazimnya ditangani oleh yayasan yang bergerak di bidang psikologi, di mana tujuan dari adanya tes intelijensi adalah untuk mengungkap taraf intelijensi individu yang dites, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penalaran. Jadi ada bentuk dan jenis dari penalaran. Kemudian pengertian dari penalaran sendiri adalah suatu proses menyusun hubungan emosional antara bukti dan pendirian untuk memperoleh simpulan. Kemudian penalaran dapat dinyatakan dalam dua cara, yakni penalaran secara eksplisit dan penalaran secara implisit. Penalaran secara eksplisit itu terjadi apabila sebab akibat atau alasan dari pernyataan tersebut dinyatakan secara jelas. Kemudian ada ahli yaitu Parelman dan Albert Techa menyebutkan bahwa dalam wacana keseharian itu terdapat bentuk-bentuk penalaran yang sering digunakan, yakni bentuk skema asosiatif dan bentuk skema disosiatif. Kemudian, apa sih arti dari penalaran asosiatif dan penalaran dari bentuk skema disosiatif? Jadi, penalaran asosiatif adalah penalaran yang memasukkan beberapa unsur penalaran dan mengevaluasi atau mengorganisasikan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Kemudian penalaran yang termasuk dari penalaran asosiatif itu ada penalaran kosilogis, analogi, generalisasi, kausalitas, dan koeksistensial. Kemudian menurut Warnick dan Eng tahun 1994 mengatakan bahwa penalaran dari disosiatif merupakan bentuk penalaran yang memisahkan atau menguraikan unsur-unsur penalaran yang semula merupakan suatu kesatuan. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis dari penalaran asosiatif, yaitu salah satunya adalah penalaran quasi-logis. Itu artinya bahwa penalaran yang menempatkan dua atau tiga unsur yang saling berhubungan, dan hubungan antar unsur satu seperti hubungan dalam logika formal, dalam quasi-logis itu terdapat tiga jenis penalaran, yakni transitivitas, ketidaksesuaian, dan pertukaran atau timbal balik. Kemudian terdapat 4 kriteria dalam penalaran transitivitas, yaitu yang pertama berisi 3 terma, yang kedua ada premisnya harus benar, yang ketiga dapat dinyatakan kembali untuk membentuk klasifikasi sederhana, dan yang keempat terakhir ada terma tengah harus terjadi pada 2 premis. Kemudian
Penalaran quasi-logis ketidaksesuaian adalah penalaran yang di dalamnya terdapat pernyataan yang berisi dua pilihan, yang harus dipilih salah satunya. Kemudian penalaran quasi-logis timbal balik itu adalah penalaran yang di dalamnya menegaskan adanya ketergantungan antar situasi atau kondisi itu. Kemudian ada penalaran analogi, adalah penalaran yang di dalamnya terdapat penyamaan antara sifat objek yang telah diketahui dengan objek yang belum diketahui sifatnya. Kemudian penalaran analogi ini memiliki dua jenis, yakni analogi literal dan figuratif. Kemudian analogi literal itu membandingkan dua objek dari kelas yang sama. Masing-masing objek itu memiliki banyak kesamaan dan karakteristik objek yang telah diketahui itu juga dimiliki oleh objek lainnya. Kemudian ada analogi figuratif, itu adalah penalaran yang di dalamnya terdapat perbandingan dua objek yang berbeda kelasnya, tetapi salah satu objeknya memiliki hubungan kualitas yang serupa dengan objek yang lainnya. Kemudian arti dari penalaran generalisasi sendiri adalah penalaran yang mendasarkan diri pada kebenaran yang terdapat pada anggota kelas atau kelompok tertentu. Kemudian ada penalaran kausal, adalah penalaran yang di dalamnya terdapat sebuah pendirian yang menyatakan bahwa suatu kondisi atau peristiwa tertentu memberi sumbangan atau menghasilkan kondisi atau peristiwa yang lain. Kemudian selanjutnya itu ada mengenai kaidah logika formal, bahwa penalaran yang didasarkan pada kaidah logika formal itu sering disebut dengan silogisme. Bahwa silogisme merupakan pernyataan yang di dalamnya didukung oleh tiga hal, yakni premis mayor, premis minor, dan simpulan atau konklusi. Silogisme memiliki dua bentuk, yakni bentuk kategorik dan disjunktif. Kemudian silogisme kategorik merupakan silogisme yang cara penarikan kesimpulannya didasarkan pada dua premis yang dinyatakan sebagai sebuah proposisi dan bekerja atas dasar prinsip klasifikasi. Silogisme disjunktif merupakan silogisme yang cara penarikan kesimpulannya didasarkan pada dua pilihan premis mayor, menolak salah satu alternatif dalam premis minor, dan menerima salah satu alternatif yang lain sebagai simpulan. Kemudian ada tindak penalaran. Tindak penalaran adalah hasil pikiran yang diperoleh melalui operasi yang prosedural. Tiap-tiap tindak penalaran akan menampilkan hasil penalaran dan jenis ekspresi yang berbeda. Ada 3 tindak penalaran yang masing-masing akan menampilkan hasil dan ekspresi yang berbeda pula. Di mana tindak penalaran yang pertama itu ada pemahaman sederhana. Kemudian hasil penalarannya itu berupa konsep atau definisi. Sedangkan ekspresi bahasanya berupa kata atau istilah. Kemudian tindak penalaran yang kedua itu ada afirmasi dan negasi. Hasil penalarannya itu berupa pertimbangan atau pemusnahan. Kemudian sedangkan ekspresi bahasanya itu berupa proposisi. Kemudian ada tindak penalaran yang ketiga, ada penyusunan simpulan. Dalam tindak penalaran ini biasanya seseorang itu menggunakan berbagai pertimbangan sebelum menarik suatu simpulan, di mana pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan merupakan suatu kebenaran yang telah diketahui sebelumnya. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai berbicara. Jadi secara definitif, berbicara itu merupakan kemampuan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Menurut Ahmadi tahun 1989. Kemudian agar memiliki kemampuan berbicara yang baik itu seseorang perlu memiliki yang pertama itu ada gagasan yang baik, yang kedua ada bahasa yang baik, yang ketiga penampilan yang baik, dan yang keempat itu ada ujaran yang baik. Kemudian dalam berbicara itu terdapat bentuk-bentuk dari berbicara,
Jadi yang pertama itu ada bentuk informatif, yang kedua bentuk persuasi, yang ketiga bentuk argumentasi, dan yang keempat itu ada bentuk narasi. Kemudian di dalam berbicara terdapat ragam berbicara. Itu ada dua. Yang pertama ada ragam monolog dan ragam dialog. Di mana ragam monolog adalah ragam berbicara yang dilakukan oleh satu orang dengan tidak memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Itu seperti ketika berpidato atau ketika berkhutbah seperti itu. Kemudian ada ragam dialog adalah ragam berbicara di mana pembicara itu memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut berbicara. Seperti ketika pada saat presentasi dalam sesi tanya jawab seperti itu. Kemudian ada situasi berbicara, yaitu ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu ada situasi formal, informal, dan situasi non-formal. Kemudian di dalam berbicara itu terdapat prinsip-prinsip berbicara, yaitu ada 8. Yang pertama itu ada keindahan, keefektifan, keunikan, dan keautentikan. Yang keempat itu ada kecermatan, yang kelima kekreativitasan, yang keenam keetisan, yang ketujuh kelogisan, dan yang kedelapan itu ada kebenaran. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara berbahasa dengan berbicara, di mana berbahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bahasa, di mana bahasa merupakan sistem komunikasi yang arbitrter atau mana suka, atau mempergunakan simbol-simbol vokal. Dengan ini, bahasa mempunyai erat kaitannya dengan proses komunikasi atau berbicara. Karena tidak ada satupun peristiwa komunikasi tidak melibatkan bicara, karena tidak ada satupun peristiwa yang dijadikan proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Adanya hubungan tersebut karena adanya komunikasi antara pengirim dan penerima. Kemudian dibangun berdasarkan penyusunan kode atau simbol berbahasa oleh pengirim dan membongkar kode atau simbol bahasa oleh penerima. Kemudian ada hubungan kemampuan berpikir, intelijensi, dan bahasa. Berpikir adalah suatu aktivitas pribadi untuk menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lain guna mendapatkan pemecahan terhadap persoalan yang dihadapi. Kemudian perhubungan itu pengertian-pengertian tersebut pada hakikatnya merupakan penggunaan bahasa. Bahasa dan berpikir itu berkaitan erat. Seseorang tidak mungkin dapat berpikir apabila orang yang bersangkutan tidak memiliki bahasa. Berpikir merupakan suatu aktivitas yang menandai mulai bekerjanya alat pikir atau pikiran. Kemudian kualitas pikiran atau kualitas otak itu dalam istilah psikologi lazim disebut dengan intelijensi. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa intelijensi itu dapat mempengaruhi bahasa yang telah digunakannya. Kemudian ada hubungan kemampuan berpikir dengan kemampuan berbicara argumentatif. Sering kita jumpai seseorang yang berbicara dengan sangat teratur dan sistematis. Berbicara itu pada hakikatnya adalah berbahasa, sedangkan berbahasa itu hakikatnya adalah berpikir yang dilisankan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, maka dapat diduga bahwa orang itu juga dapat berbicara dengan baik. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang kemampuan berpikirnya kurang baik, maka diduga kemampuan dalam berbahasanya pun kurang baik. Dalam arti kurang runtut dan kurang sistematis, banyak kerancuan di dalamnya. Kemudian, baik tidaknya kemampuan berpikir seseorang itu maka tampak pada kemampuan dalam berbicara. Semakin baik kualitas pikiran atau intelijensi seseorang, maka semakin baik pula kemampuan dalam berpikir yang tidak disadari bahwa berimbas pada kemampuan berbicaranya. Dan sebaliknya, selain itu dapat dianalogikan bahwa intelijensi adalah sebuah kualitas. Apabila seseorang memiliki intelijensi yang baik, maka cara berpikir dan berbicara dari orang tersebut pun juga baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai akuisisi perkembangan bahasa.
Akuisisi bahasa itu berarti pemerolehan bahasa, di mana seseorang akan mengalami masa perkembangan demi tahapnya, seperti perkembangan sikap, cara berpikir, maupun bahasa. Setiap perkembangan akan mengalami masa transisi, dan masa transisi itu akan selalu ada proses akuisisi. Proses ini selalu berhubungan dengan kematangan syaraf dalam setiap harinya. Secara teoritis, belum banyak teori yang mengatakan bahwa perkembangan fisik anak itu mempengaruhi perkembangan bahasanya. Namun dalam kehidupan nyata, seseorang yang cacat fisiknya akan memiliki kemampuan bahasa yang kurang. Perkembangan anak dalam pemerolehan bahasa tidak dapat terlepas dari perkembangan fisiknya atau motorik. Sebaliknya, jika ada seorang anak yang mengalami gangguan perkembangan fisik, maka dia akan mengalami gangguan dalam berbahasa. Jadi antara fisik dengan bahasa itu saling berkaitan. Kemudian yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Jadi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada faktor kesehatan, kemudian yang kedua ada faktor intelijensi, yang ketiga itu ada faktor sosial ekonomi, yang keempat ada faktor jenis kelamin, dan yang kelima itu ada faktor familiar. Di mana yang pertama itu ada faktor kesehatan. Faktor utama yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak adalah kesehatan, terutama pada usia awal kehidupannya. Kesehatan anak balita sangat berpengaruh. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka akan terjadi kelambanan pada perkembangan bahasanya. Kemudian yang kedua ada faktor intelijensi. Intelijensi merupakan kualitas pikiran seseorang. Jika seseorang mampu berpikir dengan cepat dan tepat sesuatu sesuai dengan tingkat usianya, maka disebut dengan intelijensi atau cerdas, atau bisa diartikan kualitasnya bagus. Sebaliknya, seseorang yang berkemampuan berpikir lambat sering disebut sebagai orang bodoh atau kualitas pikirannya yang rendah. Kemudian yang ketiga itu ada faktor sosial ekonomi. Anak yang berada dalam keluarga yang biasanya mampu memiliki keterampilan berbahasa yang lebih baik daripada anak yang berada pada lingkungan yang miskin, walaupun hal ini tidak selalu, namun kebanyakan anak seperti itu. Faktor keterampilan berbahasa merupakan faktor yang dibentuk dengan banyak latihan. Anak yang kurang dalam ekonomi biasanya kurang banyak latihan karena orang tuanya kurang memiliki perasaan rendah diri sehingga kurang memiliki kesempatan berlatih. Kemudian yang keempat itu ada faktor jenis kelamin. Untuk dapat segera terampil berbahasa, seseorang itu harus berani mencoba. Anak laki-laki biasanya lebih berani daripada wanita. Oleh karena itu, anak laki-laki biasanya lebih dapat menguasai bahasa pertama daripada wanita. Kemudian yang kelima itu ada faktor familiar. Faktor yang ini dimaksud adalah hubungan antar anggota. Hubungan ini lebih mengarah pada bagaimana proses interaksi antara keluarga dengan anak, bagaimanapun juga yang dikemukakan oleh kelompok behaviorisme bahwa bahasa tidak mungkin diperoleh dengan sempurna apabila seorang anak tidak melakukan interaksi dengan keluarganya, yang dalam hal ini tidak melakukan interaksi dengan keluarganya, yang dalam hal ini berarti sebagaimana dengan lingkungannya. Seperti itu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai dari awal pengertian dari psikolinguistik sampai yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa itu ada di dalam materi psikolinguistik. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai materi psikolinguistik. Mohon maaf apabila dalam perkataan saya kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.